Nomor 6 ayat 1 sampai ayat 7. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baru oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Angkatan sangat sureha moraun yang tau mengalehon di kau hasonangan alai molo dapot nasa sadari tolonglah roh aku di morkong Dengarlah hukum Tuhan, titah keempat dan maksudnya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengarkan dan mempelajarinya dengan gembira. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, tiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar.
Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu, Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita membacanya secara bergantian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
Ratana soka pasang aparna puji ma akarura dohotmu akalolok natimu dohot hasak nigaloma sudi mamujiho langit namasay hemba bintang namasay Torah pembudi namasay saksa pasang apono dewata solo tadingkan mau memuji Tuhan asa gogo bae lau pasang apono di ujung ingoloko saya puji Rohku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Kami akan membacakan beberapa poin dari warta jemaat yang akan dibacakan pada minggu hari ini, minggu ke-22 setelah Trinitatis, 5 November 2023. Yang pertama, jadwal pertanggungan daerah. Hari Rabu tanggal 8 November 2023 masuk pukul 18 WIB. 1. Di daerah Dago, di rumah keluarga Nyonya Nurmala Hutahayan Boru Napitupulu, tempat di ruang serbaguna lantai 2 Gedung Rukan. 2. Di daerah Bypass Timur, di rumah keluarga Sintua Insinyur Jaspar Manurung, Ibu Elizabeth Boru Sitorus, sekaligus perpisahan dengan pendeta, bertempat di ruang konsistori lantai 1 Gedung Rukan. Hari Kamis tanggal 9 November tahun 2023 masuk pukul 18 WIB. 1. Di daerah Pajajaran, di rumah keluarga Insinyur Jerry Simajuntak, Ibu Yuli Purwanti Boru Silitonga, sekaligus perpisahan dengan pendeta, tempat di Jalan Mega Raya nomor 2 Bandung. Kedua, anggota jemaat yang pindah. Mulai hari ini, Minggu tanggal 5 November 2023, telah pindah keanggotaan jemaat keluarga Jakoner Sihombing, Ibu Mentider Boru Nenggolan dengan 2 orang anak ke Gereja Kristen Okumene atau GKO Sarijadi
yang beralamat di Kompleks Sarijadi Blok 5 nomor 151 masuk daerah 4 Sarbuncit. Ketiga, acara penahbisan Sintua. Pada kebaktian Minggu pukul 10 hari ini akan diadakan acara penahbisan Sintua kepada calon Sintua Kerdina Deliana Borusilalahi SE dari daerah 1 Riau Patra Komala. Yang keempat, persembahan untuk pos pelayanan HKBP Distrik 18 Jabarteng DIY. Pada kebaktian hari ini kita akan mengumpulkan persembahan untuk pos pelayanan HKBP Distrik 18 Jabarteng DIY melalui amplop yang telah dibagikan. Kelima, kunjungan gerejawi. Hari ini tanggal Minggu 5 November 2023, Kantate Chamber Choir HKBP Bandung melaksanakan kunjungan gerejawi ke Gereja HKBP Semarang Barat, Resort Semarang, dipimpin oleh Sintua Risnadi Hasudungan Sitorus, dan mereka akan mempersembahkan puji-pujian melalui KOR pada kebaktian Minggu. Kita doakan kunjungan tersebut terlaksana dengan baik. Keenam, rapat jemaat. 1. Pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 masuk pukul 16 WIB bertempat di gereja akan diadakan rapat jemaat atau rapat kuria. Adapun para peserta untuk mengikuti rapat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Para pendeta. 2. Majelis perbendaharaan dan dewan-dewan. 3. Parhalado, yaitu Sintua dan calon Sintua. 4. 3 orang mewakili setiap seksi. 5. 3 orang mewakili setiap kategorial. 6. 5 orang mewakili setiap daerah atau WIK. Undangan dan bahan rapat jemaat kepada peserta rapat akan dikirim melalui Sintua WIK. 2. Sehubungan dengan rapat jemaat, maka pertangyangan pada hari Jumat untuk pertangyangan Ina Sola Fide, untuk belajar CD dan pertangyangan seksi AMA pada hari tersebut diliburkan. 7. Prakonferensi Perempuan HKBP 2023. Pada hari Rabu sampai dengan Sabtu, tanggal 8 sampai 11 November 2023, bertempat di Gedung Raja Pontas Lumban Tobing PA Raja Tarutung, akan dilaksanakan Prakonferensi Perempuan HKBP 2023. Sekretaris PPD dari Huria Kita, Nyonya Basana Rima Manik Boru Siregar, akan mengikuti acara tersebut. Kedelapan, pemeriksaan kesehatan. Pada hari Minggu tanggal 12 November 2023, mulai pukul 8.30 sampai dengan 9.30 WIB akan diadakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi 50 orang jemaat. Diprioritaskan untuk lansia yang telah berumur 65 tahun ke atas. Jenis pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan asam urat, gula darah puasa, dan kolesterol. Kesembilan, Pesta Puncak Tahun Profesionalisme HKBP Distrik 18 Jabarteng DIY. Pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 bertempat di Gedung Iskana Kana Kawaluyaan akan diadakan Pesta Puncak Tahun Profesionalisme HKBP Distrik 18 Jabarteng DIY. Ke-10, Seminar Psikologi Pasangan Muda. Pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 mulai pukul 8 WIB sampai dengan jam 12.30 WIB bertempat di Gereja HKBP Bandung, Punguan Ina Sola Fide akan mengadakan seminar psikologi pasangan muda dengan tema Bernyanyi dan Bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, terambil dari Efesus 5 ayat 19b. Pelayan firman dilayani oleh Pendeta Jason Simajuntak dan narasumber Dr. Andus Robert O. Raja Guguk MH PhD, psikolog. Informasi selengkapnya dapat menghubungi Nyonya Kristelina Sianturi Boru Sihombing. Ke-11, Kebaktian Pembangunan Iman atau KKI Persekutuan Naposo Distrik HKBP Distrik 18 Jabarteng DIY. Pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 masuk pukul 16 WIB bertempat di Gereja HKBP Bandung akan diadakan Kebaktian Kebangunan Iman atau KKI Persekutuan Naposo Distrik HKBP Distrik 18 Jabarteng DIY dengan tema Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah.
Aku akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa, aku akan ditinggikan di bumi, terambil dari Mazmur 46 ayat 11. Pendaftaran sampai dengan hari Sabtu tanggal 11 November 2023. Informasi selengkapnya dapat menghubungi Ketua Naposo Tafarel Siagian. Ke-12, susunan panitia pisah sambut Pendeta HKBP Resort Bandung Riau Marta Dinata dapat dibaca pada Warta Jemaat hari ini. Ke-13, jadwal kebaktian Natal, akhir tahun dan awal tahun di HKBP Bandung juga dapat dibaca pada Warta Jemaat hari ini. Demikian Warta Jemaat pada minggu ini, Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat ayat 363, nomor 363 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
damai sejahtera dari Allah Bapa melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam bagi kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan sebagai kabar baik dalam ibadah minggu kita saat ini diambil dari kitab Amsal pasal 3, dimulai dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya dalam Alkitab Terjemahan Baru 2. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hal memuliakan Tuhan adalah kewajiban bagi orang percaya, dan itu tidak boleh tawar-menawar. Dan salah satu cara hidup berhikmat, ketika dia mampu memuliakan nama Tuhan dengan harta dan tubuh. Cara hidup orang berhikmat adalah cara hidup yang memiliki ketergantungan kepada Tuhan. Itu sebabnya kitab Amsal ini melalui Salomo bahwa hidupnya yang begitu sempurna menurut kacamata manusia pada saat dia memimpin bangsa Israel, tetapi dia tetap masih memiliki ketergantungan kepada Tuhan. Justru kesempurnaan hidupnya yang dilihat oleh orang, di situ dia merasakan bahwa tidak dirinya yang berperan aktif untuk membuat kesempurnaan tersebut, tetapi ada Tuhan yang membentuk hidupnya sehingga dia begitu berhikmat. Artinya, Salomo mau mengajarkan bagi kita saat ini bagaimana orang percaya masa kini benar-benar memuliakan nama Tuhan dengan harta dan dengan buah dari hasil tanah. Orang percaya diminta untuk memuliakan Tuhan itu tidak hanya dengan kata-kata saja, tetapi harus dengan perbuatannya. Ada kewajiban yang harus dijalankan oleh orang percaya, yaitu memuliakan Tuhan dengan harta dan tubuhnya, segalanya. Dakkola nartana alai dohok ngeluna dohok pamatangna saluhukna. Karena apa? Karena segala sesuatu yang ada dalam hidup kita itu berasal dari Tuhan. Karena Dia yang memberikan kehidupan bagi kita, maka kita layak memuliakan namanya. Berkat-berkat apa yang kita terima saat ini, marilah kita pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Mempersembahkan harta dan hidup kita yang terbaik dengan cara yang terbaik.
Itu sebabnya ketika ada orang memberikan persembahannya, ada orang kaya memberikan banyak, tetapi dengan tidak cara yang baik. Tetapi ada seorang janda memberikan persembahannya dengan cara yang baik. Bagaimana kita memberikan, memuliakan Tuhan, mempersembahkan harta kita dengan cara yang baik dan memberikan yang terbaik. Dan ada garansi. Dikatakan maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah. Tentu dibutuhkan kepercayaan, dibutuhkan keteguhan iman ketika memberikannya. Karena itu berasal dari Tuhan dan akan dimuliakan oleh itu Tuhan. Ingat, memberikan persembahan melalui harta adalah kewajiban. Karena apa? Karena kita telah menerimanya dari Tuhan. Wajar dan pantas dan harus kita memuliakan nama Tuhan. Hidup kita ini, kita bisa begini saat ini, itu adalah karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Dan selayaknya kita memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita. Sama seperti epistel kita tadi. Bagaimana kita mempersembahkan tubuh, bukan hanya tubuh secara fisik, tetapi tubuh secara rohani. Yang dikatakan di sini bukan hanya harta secara fisik, tetapi harta secara rohani. Memberikan hati seutuhnya hanya kepada Tuhan. Dan itulah persembahan yang terbaik. Itulah persembahan hidup yang diinginkan oleh Tuhan. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dengan nats ini mari kita mampu menginventarisasi begitu banyak berkat Tuhan yang kita terima sehingga saat ini, dan muliakanlah Tuhan dengan berkat-berkat tersebut. Tetapi jangan justru membuat kita menjadi angkuh, menjadi sombong. Karena ada orang begini, ketika tidak ada hartanya, dia rajin beribadah. Tiki sorong artana, saya merminggu launna, aledung mertebak kartana, holan merdalani launna. Ketika dia tidak memiliki apa-apa, dia terus-menerus bersujud kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memberkatinya, dia melakukan berbagai aktivitas dengan kenikmatannya sendiri dan melupakan peribadahannya kepada Tuhan. Amsal mau mengingatkan itu, supaya orang percaya sadar akan hal itu, bahwa harta kekayaan, kesehatan, dan kehidupan kita saat ini itu adalah karena anugerah Tuhan. Makanya tadi nyanyian Punganama itu molonai kosonang posroham itu teh. Bener ya gudamu. Dan ngedemu nenaking. Itu kan. Molonai kosonang posroham martangia ko tutuhani. Itu teh. Una kolam bah sebenarnya gudala ko baru. Baunang dung sonang ngoluna gabe lupa ibana tu silehon hasonangani. Karena kehidupan orang banyak lupa kacang akan kulitnya. Kehidupan orang banyak lupa akan perbuatan-perbuatan baik yang dibuat oleh orang lain terhadap dirinya. Kehidupan orang banyak melupakan perbuatan-perbuatan baik yang dia terima. Kalau kehidupan orang percaya, ikosong nakani detong, molonai kosonang posroham martangi ako tutuhani.
alana molo ganggu roham dang jupangmu hasonangani. Itu teh. Amin. Pungo nama. Amin. Amin. Ida sapa suruhani na toropon. Ay jami taro nakinged demunai. Molo hamu pedang posro hamu ba mahalakon na mabigi. Meredujong-jong nakik kamu kan. Ide bana. Molo dang posroha. Jadi keyakinan. Apakah berkat yang ada dalam hidup kita ini, keyakinan kita itu bersumber dari Tuhan? Ya. Dan sembahlah dia, muliakan dia, tinggikan namanya. Bisa kita hidup hingga saat ini, apakah itu kita percaya itu bersumber dari Tuhan? Ya. Maka muliakan dia dengan hartamu, dengan kehidupanmu, sehingga kehidupanmu akan semakin berlimpah diberikan oleh Tuhan bagi. Ahapen nahinirim ni rohama manginang hita saluhukna molodung posrohata jalataetong Tuhanido mengatur nguluta, maka yang terbaik akan diberikan oleh Tuhan. Amin. Ido ikepos doroha harus percaya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Dan kepercayaan itu tidak hanya diucapkan tetapi dengan perbuatan. Dalam konteks perjanjian lama, perbuatannya untuk menyatakan keyakinannya, dia memberikan persembahannya kepada Tuhan. Memberikan persembahan yang utama, itulah cara mereka, cara perjanjian lama menyampaikan pujian. Kalau dalam bahasa Batak lebih enak disampaikan ini dengan buah sulung, patumonaan naniulam, patumonaan. On berengon. Ya do be bigehmu hata patumonaan amanginang? Nang be patumonaan. Bulu terus yo to be. Te buka jo KTP mu netek ne dia bido sorak kamu. Unang ano ni buka Porsea, itorina, Siatar, Medan, itorina non bereng KTP na. Balige itorina, better sebo tapi hata patumonanga susah behita. Buah sulung kalau di Bonapasogit panen, mau sebelum panen ada sebelum panen itu ada diambil entah beberapa petak dia padi, lantas ini dijemur, digiling, dan setelah hasilnya nanti jadi beras dimasak. Itu ribu anak ni manuk seekor omma patumonanna. Kalau di Bonapasugit inilah masa-masa panen pendeta. Jadi pendeta dulu panen sebelum jemaatnya. Karena contohnya ada beberapa hektar lahan sawahnya, ini nanti dipanen sedikit, ini diambil satu kaleng padi, digiling ada sekitar setengah kaleng, sisanya atau lebih. Itu ditaruh matungan nono 2 tuba. Butuh muda 2 tuba kan, 2 tubai 4 liter, setuba 1 liter ribana, setuba 2 liter. Satu tuba 2 liter, ibu amanono 2 tuba kita ruham matu padita sekalian badoh manuk seekor nama ngulu. Jadi mulu zaman sebelum panen naguda ngam manuk ni padita. Ai mulu 100 ruasna ba 100 ekor ma manuk na. Ido. Dakata ima patumonaan. Pemahaman mereka ikut padita ido berjulu. Mangaton perbueni nadaulai iman naking patumonaan. Dungi pasaha tu padditai baru pelopai jabuna. Aleong dua persi rapak mangalopa ibai manoni dahano ibai matu panci itaruh mado manuk naunatong. Utuma baru nyani tinggal mamokukon ibai mangalakko selesai. Tak perlu jabe marahai manukon. Ide ban ima patumonaan. Karena mereka meyakini karena waktu mau menabur benih kita dipanggil.
manabur boni na jodoh ita baik komar baju tu ka di baik hitongani haumai manangnya keboni naon. Dan mereka tidak melupakan itu. Mereka mengingat itu terus menerus. Dari mana caranya mereka mengingat itu? Setelah sebelum panen besar, ada panen kecil dia patumonaan diambil dan itu diberikan ke gereja. Songoni do bangsa Israeli patumonaan. Bahita ma memikir ya kamanginang. Sungguh dia do hita mangaleho patumonaan. Gaji tei waro tu jujur do hita tortu gereja perjulu tabain. Alana huberek kami pilihan bulanan masih sedia natari sedate. Ono puluh itu, Profesor Nami. Ono puluh itu tahe hatai ono 17% ate pilih bulanan. Ono 17% pilih bulanan. Berarti ang dope 23% naik naso mangalehon pilih bulanan. Terma imana gunaran naso mangaleho patumonaan na. Alana pilih bulanan ni koni do patumonaan atong. Aku gaji setiap bulannya deh. Tapi ya syukur itu meningkat. Anggo baru tusonau itu sekitar 42%. 42% memberikan persembahan bulanannya. Sekarang meningkat. Mudah-mudahan setelah saya pindah dari sini baru bisa mencapai 100% nanti. Amin. Bagugur kok kamu amin nasapos rohani ben pindah. Amin. Nih lo. Ala nadak kya lo morohanami huriana hubu. Ulewati hami sursar ikon bertumbuh dan bertumbuh terus. So tungbutian noni dokon nangarong beha ke bebe dungi lembe rosok denna anggo lemas mahami aharona masa husua kami disi. Makanya kami pendeta harus berusaha pindah. Ketika mau pindah dari suatu tempat, dia harus berusaha tenang, dia harus berdoa, dia harus benar-benar tulus mau pindah. Tidak ada hal-hal yang lain dipikirkannya. Ala nulung pendeta soni elo pindah nama ribu mahubanin dalam 1000 matutu. Ang dapat ditana lomorana ribu sunya dong. Alirang apa lagu dah ngi oti di. Mulu 1000 padita sonari hera sahalak 2 halak di. 1000. Ale saya wong deui nang lomorohana maninggal kuriai tenang. Lomo horohana maninggal kuriai gutur huriai. Itu anggau madokon dang denggani. Tapi mungkin karena ada emosionalnya, ada sesuatu yang membuat dia jengkel. Mungkin turwasna, mungkin tu situana, olo tong mungkin tu dongan dapat dita tong kan olo. Jadi dia itu. Tapi ale jujut tay padita usol solihami do tong akapangalahon nami. Nggak salah hami tutu songonin na. Jadi kalau kami para pendeta harus itu. Naking ono 17% lo soso do nati lawahir tahun namon. So tungi jahahon non namarutang pilih bulanan nahamuna. Nanti ala naon persembahkan, muliakan Tuhan dengan hartamu. Anggo pungan namo kubereng sa perkurong heraluna studio nati. Iyo kan pungan namon. Sanon nang bude pe hukaji bah do nati aleta ingok mai. Itu salah satu memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Memuliakan Tuhan itu pertanda bahwa hidup kita adalah hidup yang bergantung kepada Tuhan. Alana kami pendeta berpilih tahun, berpilih bulan tutong. Karena kita menyadari itu berkat Tuhan. Saya meningkat manon nate, tu julanon nate, dah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui nats ini mari kita semakin mensyukuri, semakin memuliakan nama Tuhan. Karena dengan mensyukuri dan memuliakan nama Tuhan, maka berkat akan semakin melimpah dalam kehidupan kita. Secara khusus kepada inang Buru Silalahi ya, Nyonya Limbong, hari ini akan menerima tahbisan Sintua. Sebenarnya mereka bersama-sama dengan temannya yang 2 minggu yang lalu ya. Tapi karena ada tugas yang tidak bisa dilakukan oleh Amang, karena kerinduan Amang, idok songonot tuau. Amang, lomuhia dorohaku, rak doh inata, manaro ninata, dilanggatani.
Jadi ada kerinduan Namang Limbong, beliau ikut menghantarkan inang ini menjadi sintua. Jadi toema tahun durma itu sotung buti naung dohra tinggal kelas sate sotungin nahamuan non ala halak batakon nama luan menterjemahon oh nah urang marahap sen kehadiran nyon nama saya sotungin namu justru inang ini rajin dan dia itu tadi anak-anak sekolah minggu melayani di sekolah minggu dengan tulus. Nah, ya selamat inangnya untuk melayani Tuhan. Percayalah, melayani Tuhan bukan kekuatan kita. Tidak pernah. Saya aja sebagai pendeta bukan kekuatan saya. Anggo kekuatanku doa menggugukku. Video jago sa profesor kado ah so doktor ni. Tangga gugukku. Kamu be terus jago maru kamu nong tumua, nong dia, nong pengalamannya makan garam banyak. Tetapi karena saya percaya saya dipilih oleh Tuhan dan dimampukan oleh Tuhan menyampaikan kabar baik. Dan saya percaya demikian juga Inang, hanya dengan kekuatan Tuhan yang mampu membuat Inang pelayanannya semakin bersinar. Ini bana, atinang dah mergugo mak, suang-suangoni mamangan non mendampingi nangon. Oman terjadi tong bintang 2 makawal istri tu pertangyangan. Nah, harus didampingi amang ya. Nah, amang ini dapat berkat dia menjadi bintang 2 beberapa hari yang lalu. Dan itu sukacita kita. Karena apa? Walaupun sudah memiliki jabatan, tetapi tetap merendahkan hati melayani di rumah Tuhan. Sotung butien non rupani roan non alana ini ada krisis sintua. Krisisnya artinya berkurang, akan menambah beberapa sintua ke depan lagi. Betul dulu mau hidup gabe situa teh. Ale unangnya mendak tarau ma situa inna. Jolo Roma situa itu jabuna teh. Ala nulur songoni au masada bainna. Saya pikir kitua sarikat tarawah. Au majo sedabun ninna daw ngate. Joloro ibereng itelisik. Alana molosonian non persoalan doi. Ate dah sudah karuas bagi yang mau sintua berdoalah. Dan para sintua ini tahu kok siapa yang akan dipilih. Selamat melayanilah untuk Inang dan untuk anak-anak. Karena kalau ibu ini mamanya jadi sintua, kalian juga harus jadi sintua, ya. Karena itu melekat. Saya pendeta, ya tohonan kependetaan saya ada sama istri saya, ada sama anak saya. Walaupun tidak ikut mereka diberkati, tetapi melekat dia. Anak ni situa dina, anak ni pedita duina, mulai bona pasugit pananggai ni situa dina. Mangkana mulai dok pananggai ni situa dang adong betong barane marahai. Jala makara pedang pala makara ti. Ala pananggai ni situa dok. Mulai harap pedang apalah haro virus nei rabies sih ade. Artinya mau apa? Kalau di Mona Pasuk itu memang itu. Dan itu harus kita bawa ke tengah persekutuan kita. Dan ngarong na tabuan di Mona Pasuk itu merhuriai. Tulus. Ya tulus. Dan ikhlas. Ang do situ aku inang dan iboto majaha. Situ aku di Marga Manulang. Iya, dia tidak bisa membaca. Ale boy situa, ahido ibana. Jehudok, ayah maulamu situa niku, ngana situa na pendeta terdahulu. Nga marpada naudok Tuhani baulauku memalu giring-giring masih tidak jam 6 pagi dok jam 6 sore nak. Alane jadi ko mangulu do giring-giring jam 6 sore jam 6 manugut. Doh payas gereja. Dan itu dia lakukan. Jadi molong pemilihan dewan nakpala doh dang rekod di banai. Justru suatu ngaruk kamu membuat bah
ulau kote saat tuna peciu nau yau magiring-giringi dohot manapu gereja ninna jolma merluba do mabuat dewan koinonia, dewan marturia, dewan diakonia dok para tahun. Tapi kalau dia tidak, karena apa? Dia sadar kemampuannya. Dia tidak mau mencari nama, tetapi dia mau melayani dengan tulus dan ikhlas. Songoni main nangat tidak? Dan saya percaya Inang pasti mampu, karena saya sudah kenal Inang beberapa kita 4 tahun sama-sama melayani di tengah-tengah gerejanya. Demikian juga untuk anak-anak, dok keluarga teh terberkati, Tuhan menyertai pelayanan Inang, dan pastinya berkat Tuhan akan semakin melimpah jika kita melayaninya dengan tulus. Silopi dua do upani pasu-pasu lehonon di bata tuaka perhalado namangulahon tohonanna sian bulus nirohana. Silopi dua berlipat ganda bagi orang yang mau melayani dengan tulus dan ikhlas. Terberkati kita semuanya, terberkati Inang, terberkati keluarga. Lausima dihita saluhuna amang Inang marhite barita naulion lemta pasangak ma semakin kita memuliakan Tuhan dengan berkat yang kita terima darinya, sehingga Tuhan akan semakin mencintai, memberkati dan menuntun hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, firman-Mu kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami bahwa memuliakan nama-Mu menjadi suatu kewajiban bagi kami. Ajar kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami semakin taat untuk memuliakan nama-Mu dengan kehidupan kami masing-masing. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami yakin firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi hidup kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang hadir saat ini. Kiranya Tuhan memberkatinya, memberikan apa yang terbaik dan menjawab segala kerinduannya. Bagi jemaat-Mu yang sakit dan yang sedang dalam pemulihan, berkati mereka Tuhan, jamah tubuhnya sehingga tubuh mereka dapat sembuh seperti sedia kala. Bagi jemaat-Mu yang sedang berduka saat ini, yang sedang bergumul, kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan menguatkan mereka. Bagi jemaat-Mu di dalam segala aktivitasnya, kiranya Tuhan mendahului segala aktivitasnya, sehingga aktivitasnya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi yang mau mencari pekerjaan, bagi yang mau menyelesaikan studinya, kiranya Tuhan menyertainya. Secara khusus bagi anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang merindukan keturunan, kami memohon kepadamu dengan kerendahan hati kami, agar Tuhan memberikan keturunan kepada mereka. Dan kami juga mau berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun 1 minggu ini, terkhusus pada hari ini. Tuhan telah menambahkan umur kepada mereka, Tuhan pasti menambahkan berkat-berkat yang lain juga kepada mereka. Secara khusus pada saat ini kami mau berdoa buat nang baru mengalimbang berusulalahi yang Tuhan pilih, dan Tuhan akan memberikan habisan kepada dia nantinya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya dan seluruh keluarganya. Kiranya Tuhan berkati sehingga pelayanan Inang ini semakin hari semakin bersukacita, semakin hari semakin bersinar, dan seluruh pelayanannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mau berdoa buat seluruh program gereja-Mu. Kiranya seluruh program gereja-Mu dapat berjalan dengan baik, dan seluruh kegiatan gereja-Mu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa di dalam kerajaan surga, banyak sungguh yang kami rindukan dalam hidup kami. Terkhusus segala butir-butir warta kami tadi, kami serahkan kepada tangan pengasihan Tuhan, sehingga
seluruh warta dan kerinduan kami di tengah-tengah gerejamu dapat berjalan dengan baik. Ampunkan kami dari segala dosa kami ya Tuhan, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Tuhan baik mengulurkan bermediai baliho, bagaimana hati
masuk mahita tu acara namangihut marede mahita sian bukwede nomor 464 ayat sada do ayat tolu tadi homma hamu alia kadongan na sahuriaon di eda hamudo noang dongata na jongjong dison na ita pilih bahem situa di tonga-tongata naing pangiron na sida pasu-pasu sian Tuhani asa margogo na sida mangulahon tohonan situa atong tabigima jolo pangaripunan ni tohonan situa na parjolo pangulani huria do nasida mamata-mata hodongan akan na pinasaha tu nasida dohok mangaramuti parange nasida molo diboto nasida na hurang ture parange ni manangisi ikop pisangun nasidai manang pabuan nasida tu uluan ni huria dohot tu padita asa dipature napaduahon madas-das dongan tu parmingguan dohot manakasi ala na ubahin nasoro na patuluhon madas-das anak buru sikola asa udopro na pawapaton manikira kana marsahid jala paturehon narikot tu nasida dohot nasa natarpatu pasa alai narumikot pasingoton hatani debata tu nasida dohot tu mangyakosa na palimahon mangapuli akana marsak paturehon akana dangol dohok na pogos na paonopon mangapuli akasipilibigu akaparugamo na asing dohok akana lilu asa dohot marsaulihon hanguluan na pinatupan ni Tuhan Yesus na papituhon mangurupi paturehon nakaguguan dohok ulaw narikot tu harajaon ni debata ope hamuna hinaholongan naing takas boton nami burjuni rohamuna mangaraduti tohonan hasituaw ni dibaheni alusi hamuma nahusuk tonon tuhamu na parjolo nauludu hamu mamarangehon parange natama di julu ni debatado di julu ni jolma na paduahun nauludu hamu majalo ulaun hasituaon
songon nahu pajojor odeng tuhamu napatuluhon nauluduhamu mangaraduti sudi sian nasaroha doho sian nasagugumuna obar tuhatani di mata molo sadarohamu na mangului jalan marpadaton sudi nai jala papua nauluhamu mangula ulau ni di mata rab doho tami alusihamu ma na olo doau sai diajari jaral di pargogoi Tuhani maau mangulawon-ulawon na pinasahat na tuau atong masih jalangan mahita pabuhok ni padamuna jala pabua na olo dohamu mangula rab doho tami enggak nanti. Ale Kerdina Deliana Silalahi upasaha ma tuho-tuhonan situan di Huria Kristen Batak Protestan Bedungon marhiti-hiti guar di Bata Ama doh guarnya anak Tuhan Yesus Kristus doh guar itu di perbadia amin. Sai di parrohai Tuhan di Bata aman itu hatta Yesus Kristus mahamu mangulahong aka silomuna napi nasahana tuho sadarion asa marsangap goar di Bata amin. Hamu akadongan nasahuriaon jako kamu manasida di bagasan dame sudi mahita manggugu tumangyakon nasida asa menjadi ulau nasidai uhut makorhon sangapon ni tuhatai atong martangi yang mahita ali Tuhan di Bata amanami na di Banua Gijang mauliate rohanami tuho alani asini roham dia kadungan namion sai tabbai ma turohana sida akas leho-leho nitot di parbadia asalam marroha jala lam margugu nasida mangaraduti tohonan nasahatu nasida asi maroham dohok disudi ruas ni huriamon asalam hot ha porsion nasida bi jalalam ture parangin nasida mangihutoko sungguli marohanami asa masih haholongan unang adong sipisango dihami asa lam rara harajomu jala marmulia guarmu nabadiai amin. Mula ma suatu bulan nabi pinasaha ma tu sekretaris manggulo nama dohada kita akan menyampaikan kata sambutan. Untuk kata sambutan mewakili jemaat dari WIK 1 Riau Patra Komala, kami undang Inang Nyonya Simangunsong Boru Simajuntang.
Shalom. Horas madihita sude. Nahupar sangapi hami amang pendeta Jason Simajuntak. Do sude aka amang inang perhalado. Do sude turuas ni gereja Riau Patra Komala Jalan Riawon. Dohonon nami do mau liate ala songon naung taida nakin takas nunga di tabalhon inang Erna Borusilalahi di panabalan manak penabisan ni inang Kardina Boru Limbong Borusilalahi gabi situa sadereon au mengwakili wik perhalado mengwakili jemaat Sian Wik Riau Patra Komala pasahaton selama matu inang naung gabe situa inang sadarion inang Kardina Borusilalahi ditanggung jawab na baru songor situa songor ruas hami tunglas dorohanami nungatabba na poseni Tuhani laho mermudu-mudu ruas ni wik Riau Patra Komalaon. Sai tuhatta mana margogoi hamu laho mangula tohona muna jala dilehon Tuhan ma haradio di keluarga mendukung inangon asa laho mangula tohona nak pinasa ni gereja sadarion. Secara khusus dono nami dotong Tuhan menglimbong selamat amang ala naong naik pangkat amang jadi mayor jenderal moliate mari Tuhaniate saya pirgui Tuhan ma amang songon inang nga lengkap sude amang mayor jenderal inang situa siang malau temuna de siang malau tenota Tuhani jala dilion inang rohana mangula di huriaon saya sehat-sehat mainang dong amang songon inang sudia kadak danahi jadi mau liate ma ituhani sia Tuhan do sudia haroroni jala tu Tuhani do hita madok mau liate songoni ma hata sia nau botima. Selanjutnya memberikan kata sambutan mewakili Sintua aktif. Kami undang Amang Sintua Manapang Siahaan. Horas, Shalom. Mauliate madu tuhata di baga setikion marlas ni roha hita di nauktabba parhalado ni huriata marhite naung ditabal honak kaningan inang Kardina Silalahi. Dihamuna amang padita nami na pinasangapan. Soalnya nak tuhita parhalado pete molotung sahalak ko pedison lau pasahaton hata sambutan songon ada konipasa matutu dohonon dua silopa pulis dari silopa gadong olas molo sahalak ko penaman dokok kata dison sude mahita dapotan uli inang Kardina kami parhalado yang aktif saat ini menyambut dengan sukacita. Tadi sudah ditabalkan atau sudah ditahbiskan sebagai seorang Sintua di HKBP Bandung. Sudah menjadi tradisi bahwa yang memberikan sambutan adalah Sintua yang aktif dan akan menerima atau berhenti dari
Sintua, pensiun. Walaupun saya pensiun masih 2 tahun lagi, tetapi saat ini saya salah satu Sintua yang akan mau pensiun. Mengapa demikian, Inang? Supaya terlihat jelas bahwa ada estafet, ada kesinambungan pelayanan di gereja kita. Demikian, Inang, filosofinya. Mengapa harus Sintua yang mau pensiun untuk menyampaikan sambutan. Jadi kami menyambut kedatangan Inang dan kami bersuka cita sekali karena ada yang menyambung atau estafet dari pelayanan kami. Selamat ya, Inang ya. Demikian juga kepada Amang Dimbong, juga kami mengucapkan selamat juga karena dukungan Amanglah Inang ini bisa ditabiskan menjadi parhaladu di Huria kita. Demikian juga kepada semua keluarga yang hadir di sini. Jadi kami berharap supaya Amang dan semua keluarga secara terus menerus memberikan support kepada Inang supaya pelayanan di gereja kita tetap maksimal. Inang, saya ingin memberikan pesan dan kesan buat Inang. Pertama-tama saya memikirkan ketika baru pertama kali Inang dalam bahasa Batak diririt ya, atau mungkin direkrut sebagai calon Sintua, mungkin sangat berat pergumulan Inang ya, pergumulan Inang untuk memutuskan untuk menjawab iya sebagai calon Sintua. Itu sangat berat karena saya merasakan sendiri. Tetapi ingatlah, ketika saat ini tadi sudah menerima penahbisan, pergumulan itu jauh lebih berat lagi, ya, jauh lebih berat lagi dari yang kita bayangkan. Ketika kita menjadi direkrut sebagai calon Sintua, menjadi lebih berat lagi. Ada 7 tohonan Sintua tadi yang sudah disampaikan. Ini adalah perjuangan yang sangat berat buat kita sebagai parhaladu. Tetapi saya yakin, saya sangat bersuka cita menyambut Inang sebagai Sintua. Kenapa? Karena saya lihat selama ini Inang ini punya komitmen yang kuat terhadap pelayanan. Demikian juga dari cerita-cerita yang disampaikan oleh teman-teman Inang seangkatan, bahwa Inang ini memang mempunyai keinginan untuk selalu mendukung, mensupport segala pelayanan yang ada di gereja kita. Dan ini kami mohon supaya Inang tetap melakukannya dan lebih lagi akan dilakukan pada saat sudah menerima penhabisan sebagai Sintua, Inang ya. Jadi kenapa saya katakan bahwa kita lebih berat lagi? Karena ketika kita menerima tohonan itu, kita ini sudah menjadi milik Allah. Kita sudah menjadi pelayan Tuhan. Kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, dan itu lebih berat. Berbeda ketika kita belum menjadi Sintua. Ketika itu mungkin kita masih bersama teman-teman kita, bisa melaksanakan apa saja keinginan kita. Tetapi ketika kita menjadi Sintua, kita sudah berbeda ya. Dalam penampilan pun kita sudah berbeda dengan yang sebelumnya. Berbicara, berperilaku, berpenampilan dan sebagainya ya. Jadi, tapi kami yakin karena Inang saya lihat orang yang sangat humble juga ya, sederhana gitu ya. Hormat buat Inang ya, sangat hormat buat Inang. Dan saya ingin menyampaikan bahwa kita ini adalah pelayan yang tidak sempurna. Ya, kita pelayan yang sempurna. Jangan kita menganggap diri kita Sintua sudah menjadi orang yang sempurna. Supaya kita senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena dengan menyadari kelemahan kita, kita selalu bersandar kepada Tuhan ya Inang. Jadi saya titipkan Inang, saya ambil dari Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Berarti tanggung jawab kita adalah kepada Tuhan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mendoakan supaya Inang panjang umur, sehat selalu dan selalu semangat untuk menjalankan pelayanan. Dan juga kepada Amang dan keluarga semuanya kami doakan kiranya di dalam mendukung Inang ini pun selalu bersuka cita. Terima kasih buat kita semuanya. Amin.
Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Sintua yang baru ditahbiskan. Kami undang Inang Nyonya Sintua Herdina Limbong Boru Silalahi. Kami undang untuk memberikan kata sambutan. Yang saya hormati Amang Pendeta Resort, Amang Inang Sintua, dan Amang Inang serta seluruh jemaat yang beribadah pada siang hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari Amang Pendeta dan Inang Pendeta, juga Amang Inang Parhalado, dan juga Amang Inang seluruh jemaat yang ada Gereja HKBP Rio Marta Dinata yang selama ini sudah mendoakan kami, khususnya saya hingga pada saat ini saya sudah bisa memakai jabatan Sintua. Itu suatu kebanggaan bagi saya, ya, dan saya sangat terharu. Saya sampaikan sama Tuhan dari kemarin malam, saya bilang sama Tuhan, apakah saya layak untuk dipilih melayani di rumah-Mu? Sampai semalam itu saya masih bilang, Tuhan layakkanlah aku, karena saya adalah manusia yang tidak sempurna. Untuk itu, segala ketidaksempurnaan yang saya miliki, saya mohon bimbingan dari Amang Inang Parhalado, dan seluruh jemaat, supaya saya dapat menjalankan tugas saya dengan baik, dan semuanya itu hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Tapa ujung macarata, mari dia mahita sian bukit dia 435 ayat 2 los jongjong mahita saluhuna. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oh
di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Udul mahita panggil kami mak situ nama jalo tohonan dohot amang libeng tujolo izolo mahita marsi jalangan amang inang